Rupanya ada ular besar yang kelihatan seperti menyala, sedang menghalangi Mbah Min di sepanjang sungai itu. Tapi lama sekali, badannya panjang, nggak ada habisnya. Kembali bersama Catatan Misteri. Cerita ini kejadiannya puluhan tahun lalu. Dialami Mbah Min ketika belum ada listrik di desa. Jadi Mbah Min ini adalah petani yang biasa menggarap sawahnya sendiri atau kadang juga sawah orang lain. Seringkali beliau ini ke sawah malam karena supaya lebih cepat selesai menggarap sawahnya yang rencana akan memanen atau memotong padi. Sebelumnya sudah diperingatkan sama istri, "Mbok sesuk-isuk ae mergawe, tenang tekan sore pak." Artinya, "Mbok besok pagi saja kerja tenang sampai sore pak." Mbah Min menjawab, "Saiki ae lah ben cepet mungkur." Artinya sekarang sajalah biar segera rampung. Istrinya bilang lagi, "Lali toh, iki malam Jumat loh pak." Artinya, "Lupa ya, ini malam Jumat loh pak." Dijawab, "Ora popo, wes kadung siap budal iki." Artinya, "Nggak apa-apa, sudah terlanjur siap berangkat ini." Dijawab istrinya lagi, "Oh ya wes, penting wes tak elengke ya pak, hati-hati." Artinya, "Oh ya sudah, penting sudah tak ingatkan ya pak, hati-hati." Nah, Mbah Min tetap pengen berangkat ke sawah malam itu juga. Akhirnya jadilah berangkat malam sekitar jam 11-an naik sepeda kira-kira 2 km ke persawahan. Sesampai di sana menaruh sepeda di pinggir jalan atau kalau orang Jawa sebut embongan, yaitu jalan di sawah tapi yang agak lebar, jalan tanah. Jadi sepedanya hanya bisa sampai situ karena masuk ke dalam masih harus jalan kaki dan sempit juga becek. Lalu Mbah Min ini jalan kaki masuk ke arah tengah sawah yang masih cukup jauh, melewati sampingnya kiri sawah dan samping kanan pohon-pohon dan ada juga pohon bambu. Di tengah jalan Mbah Min ini fokus jalan ke arah depan, bawa satu tas peralatan dan dimar atau istilah lain petromak untuk penerang jalan. Begitu pas mau melewati pohon bambu, tiba-tiba ada satu ranting bambu yang mengayun ke bawah dan menghalangi jalan. Lalu Mbah Min agak kaget dan spontan berhenti sejenak. Lalu jalan melipir ke pinggir. Bambunya naik lagi. Mbah Min sudah curiga ini pasti nggak beres. Tapi di posisi ini Mbah Min cukup tenang dan memang sudah cukup tua, jadi sudah tidak takut dengan gangguan-gangguan lelembut saat di sawah. Lalu beliau coba ke tengah, jalan lagi ke depan. Bambu itu turun lagi menghalangi. Mbah Min berhenti lagi dan bilang, "Ojo ganggu yo, aku harap kerja nggarap sawah." Artinya, "Jangan ganggu ya, saya mau kerja nggarap sawah." Dia bilang kepada penunggu bambu itu. Lalu coba lagi mau jalan melipir. Bambu itu naik lagi. Dalam hati Mbah Min gregetan karena dikerjain setan penunggu bambu dan membatin, "Iki nak aku diganggu neh peng telu tak tali rambutnya." Artinya, ini kalau aku diganggu lagi ketiga kalinya tak ikat rambutnya. Lalu Mbah Min maju lagi, bambunya turun lagi. Saking gregetan, Mbah Min mengambil rafia yang ada di tasnya, lalu maju dan pegang bambu itu sambil bilang, "Bismillah," dan diikat ranting daun bambu yang paling ujung pakai rafia. Seketika bambu itu menangis terseduh-seduh dengan posisi rebahan ke jalan. Dan Mbah Min putar balik mencari jalan lain dengan perasaan dongkol karena dikerjain setan bambu itu yang masih menangis saat ditinggal pergi. Lalu Mbah Min lanjut lewat jalan lain dan harus menyeberang sungai kecil. Persis sebelum menyeberang, beliau melihat seperti menyala panjang dan lewat di aliran sungai kecil itu spontan berhenti. Rupanya ada ular besar yang kelihatan seperti menyala sedang menghalangi Mbah Min di sepanjang sungai itu. Ular itu lewat. Tapi lama sekali, badannya panjang, nggak ada habisnya. Setelah ditunggu lumayan lama, akhirnya Mbah Min dengan agak tergesa-gesa jalan balik pulang dan mengambil sepedanya bergegas mengkayuhnya pulang ke rumah. Dan sampai di rumah menceritakan kepada istrinya kejadian itu dan istrinya bilang, "Makanya kerja kuwi awan-awan ojo bengi, mergo bengi wayahe bangsa jin duwe gawe pak." Artinya, makanya kerja itu siang-siang, jangan memaksakan malam hari, karena malam adalah waktunya para lelembut beraktivitas pak. Mbah Min menjawab, "Iya enak bener gangguan kepisan kudune aku mulih, tapi nekat tak terus nih.
terus diganggu ping pindho karo ula. Artinya iya ada benernya, gangguan pertama harusnya aku pulang tadi, tapi nekat meneruskan lagi. Akhirnya diganggu kedua kali ada ular. Itu tadi kisah Mbak Min yang mungkin kalau dialami anak muda pasti akan lari di tempat atau pingsan. Karena kuncinya adalah ketenangan dalam menghadapi situasi penting dan mungkin juga pengalaman. Pelajaran penting bahwa kalau kita pergi lalu merasa sudah ada gangguan, harusnya kita tidak melanjutkannya atau mengganti di waktu lain. Selain itu juga kita diingatkan bahwa kerja yang aman adalah di waktu siang hari, karena malam adalah waktunya alam gaib beraktivitas. Itu yang sering orang bilang melakukan sesuatu malam hari itu pamali, karena bukan waktunya, apalagi memaksakannya, padahal masih ada esok hari. Sekian kisah ini, jika suka silahkan like, komen, subscribe. Catatan misteri. Catat.